Baik, selamat pagi semua. Izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Serani Kristiani dengan NIM 121190104 dari Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera kelas B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran saya melalui course online Research Academic Elsevier, dan di sini saya akan membahas topik pokok yang kelima, yaitu Communicating Your Research. Nah, sekiranya nanti di Communicating Your Research itu kita akan membahas 4 topik utama, yaitu Sex and Gender, Social Impact, Ensuring Visibility, Inclusion and Diversity for Researchers. Kita langsung masuk aja ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu Sex and Gender. Seks dan jenis gender adalah konsep yang berbeda, tetapi istilah ini sering digunakan secara bergantian, termasuk dalam literatur, biomedis, dan budaya populer. Nah, penggunaannya ini sebagai sinonim dapat menyebabkan ambiguitas dan kebingungan di antara para ilmuwan, pembuat kebijakan, lembaga pemerintah, dan masyarakat umum. Tindakan seks dan gender, baik secara mandiri maupun dengan cara yang dapat melengkapi atau meniadakan pengaruh kesehatan masing-masing. Yang termaksud dalam jenis seks itu ada ilmu urai, fisiologi, genetika, hormon. Sedangkan yang termaksud dalam pembahasan dari jenis kelamin adalah identitas dan ekspresi, peran dan norma, hubungan kekuasaan dan kesetaraan. Kemudian kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu social impact. Nah, di dalam modul Research Surveyor kita mendapat kutipan yang saya suka, yaitu the unique capacity of the human being to feel the experience, needs, aspiration, frustration, sorrows, joys, heart, and hunger of other as if they were his or her own. Nah, pentingnya empati itu apa sih? Pentingnya empati itu apa sih? Yang pertama itu memberi kita kemampuan untuk melihat dan merasakan dunia dari perspektif orang lain. Kemudian terkait dengan peningkatan pemikiran kritis, kreativitas, imajinasi, motivasi. Nah, menurut Elsevier, bisa nggak sih empati itu dilatih gitu? Nah, individu bervariasi dalam tingkat empati mereka, tapi itu bisa dilatih. Itu menurut Chart di dalam Elsevier itu. Proses refleksi, misalnya diskusi, menulis, menggambar, yang melebar perspektif kita dapat menghasilkan 4. Kemudian ada tips dalam mewawancarai, yaitu yang pertama menentukan fokus wawancara, yang kedua memprioritaskan 3 pertanyaan terpenting yang perlu dijawab, yang ketiga ajukan pertanyaan tentang situasi tertentu di masa lalu, dan hindari pertanyaan umum di masa lalu atau pertanyaan hipotesis tentang masa depan. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu ensuring visibility. Jadi terdapat 7 strategi bagi para ilmuwan untuk mengkomunikasikan penelitian mereka dan menciptakan merek. Yang pertama itu ada publikasi. Yang kedua ada konferensi ilmiah, yang kayak poster, pembicaraan, hadiah. Yang keempat ada penjangkauan. Yang ketiga adalah penjangkauan. Yang keempat rilis pers organisasi. Yang kelima perspektif penggunaan peran atau peralatan. Yang ketujuh media sosial. Yang ketujuh adalah sumber daya ilmiah elektronik. Nah, publikasi, kita bahas dulu ya pertama publikasi. Itu seperti jurnal, buku, hak paten. Nah, pentingnya bibliometrik yang sangat meningkat dalam menilai kinerja penelitian. Kemudian ada konversi ilmiah, itu mendaftar untuk hadiah atau kompetisi. Visibilitasnya itu pembicaraan lebih lebih impact daripada
roster, identifikasi seleksi kriteria, dan sorot kontribusi. Kemudian ada penjangkauan, praktek utama untuk mengkontekstualisasikan ilmu penelitian dalam istilah awam. Kemudian publikasi berdampak tinggi, bukan prasyarat untuk presentasi ilmiah kompetisi di level tinggi. Kemudian liputan media sangat kuat. Yang keempat ada rilis pers organisasi. Bagikan pencapaian atau penghargaan atau cerita Anda melalui organisasi Anda. Universitas, perusahaan, institut Anda sendiri dapat menjadi audiens yang berukuran besar. Kemudian ada perspektif penggunaan penggunaan pemeran atau peralatan, yaitu kebanyakan ilmu menggunakan beberapa bentuk peralatan perangkat lunak untuk penelitian. Perusahaan sangat mendukung mempromosikan produk mereka, kemudian penawaran untuk memberikan presentasi tentang perspektif atau aplikasi penggunaan Anda, dan yang terakhir meningkatkan paparan Anda terhadap peluang kolaborasi dasar. Kemudian ada media sosial. Posting setiap makalah di media sosial Anda. Saat ini ia diterbang media sosial itu sebagai akses terbuka. Kemudian pertanyaan dan pernyataan suatu baris yang menarik sebagai clickbait. Dan tautan URL ke kertas, misalnya DL direct jika akses terbuka. Kemudian tag rekan penulis, ini akan membantu promosi. Yang kelima, pertimbangkan emoji atau gambar untuk menarik perhatian. Dan gunakan bahasa yang percaya diri, dan gunakan YouTube sebagai alat yang sedang naik daun untuk promosi akademis dan penelitian. Sumber daya ilmiah elektronik. Jaringan penelitian itu seperti Google Cendekiawan, atau kita lebih familiar dengan Google Scholar atau Mendeley. Bibliometrik atau pengidentifikasian digital itu bisa menggunakan ORCID atau Mendeley Stars. Nah, apa sih media sosial untuk penelitian itu? Mengapa harus menggunakan media sosial? Jadi, media sosial telah ada selama sistem pos. Di zaman ketika surat itu adalah satu-satunya teknologi yang tersedia untuk jarak komunikasi ribuan rantai korespondensi terhubung. Jadi sebelum ditemukannya email, kita kan menggunakan surat menyurat. Nah, itu adalah salah satu media sosialnya pada zaman dahulu. Jadi media sosial itu tidak hanya terpaku dengan keelektronikan saja, tetapi menyesuaikan zaman. Pada zaman dulu ya teknologi belum begitu canggihnya, jadi surat adalah salah satu media sosial bermasyarakat pada saat itu. Ketika sosial media, karena sosial media adalah jaringan untuk mendapatkan reputasi, pertukaran ide, dan hasil pertukaran. Jadi, kenapa sih penulis harus menggunakan sosial media? Karena ya itu, sosial media itu bisa menjadi jaringan untuk mendapat reputasi, penukaran ide, dan hasil pertukaran. Kemudian contoh sosial media yang digunakan seperti Facebook. Nah, Facebook itu apa sih? Sarana yang ideal untuk individu terkemuka, tetapi lebih seringkali institusi untuk berkomunikasi dengan publik yang lebih luas. Itu juga bisa menggunakan Twitter. Twitter adalah bentuk media sosial yang dinamis dan cepat yang memungkinkan partisipasi dalam topik terbaru hari ini, biasanya melalui tag hash. Nah, sebagai pengguna Twitter, saya juga kita biasanya di Twitter itu tahu loh trending-trending apa yang sedang happening, dan itu bisa dimanfaatkan untuk para penelitian untuk selalu update data dengan keterbaruan yang ada di media sosial. Kemudian bisa menggunakan LinkedIn. LinkedIn adalah bentuk media sosial yang murni profesional. Ini bisa dipahami sebagai pengganti untuk menjaga bisnis satu sama lain. Kemudian langkah-langkah untuk memastikan penelitian Anda diperhatikan. Yang pertama itu mempersiapkan artikel Anda. Habiskan waktu di abstrak, kesimpulan, referensi, terus berbagi data penelitian, terus gunakan grafik yang mudah dipahami, ilustrasi profesional, terus gunakan bahasa naskah yang jelas dan benar. Kemudian mempromosikan artikel yang Anda publikasikan, seperti yang tadi sudah kita mention ya, ada Facebook, Twitter, LinkedIn, bahkan kita bisa menggunakan Mendeley.
Yang ketiga itu ada memantau artikel Anda. Seperti umpan balik awal pada unduhan saham dan kutipan. Kemudian data tentang lokasi geografis dan disiplin penelitian. Yang ketiga ada istilah pencarian yang digunakan dalam Science Direct untuk menemukan publikasi Anda. Dan yang terakhir, perbandingkan kinerja artikel Anda dengan artikel orang lain. Nah, kita sudah masuk nih ke dalam pokok pembahasan yang terakhir, yaitu inclusion and diversity for researchers. Nah, manfaat mengintegrasikan seks, jenis kelamin, dan intersectionality adalah bisa menemukan penemuan ilmiah, terus metodologi penelitian yang semakin baik, dan meningkatkan kesetaraan sosial. Nah, mungkin itu aja sih yang uh, dapat saya bagikan dalam pokok pembahasan yang kelima ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.